Jelas-jelas pria ini sedang menamparkan dirinya. Tapi tamparan justru jatuh ke muka wanita ini. Tidak hanya rasa sakit, kedua orang asing ini berbagi semua perasaan satu sama lain. Contohnya seperti bau, rasa sedih, dan kontak fisik dengan pasangan. Awalnya keduanya tidak tahu apa yang terjadi, hingga suatu hari, Dylan dibebaskan bersyarat, akhirnya mendapatkan sebuah pekerjaan cuci mobil. Di saat ia berangkat bekerja, tiba-tiba di depan matanya muncul tangan wanita. Dan pada saat itu, sebuah kota berjarak ribuan mil, Becca sedang berada di toko pakaian dalam. Tiba-tiba melihat bayangan mobil. Dia ketakutan dan panik berlari keluar toko, berteriak hentikan mobilnya. Mendengar suara wanita, ia segera menghentikan mobil. Mencari di sekitar, akhirnya ia menyadari, suara itu berasal dari otaknya. Dylan mencoba berbicara dengannya, saat memastikan orang itu bukan halusinasinya. Keduanya merasa luar biasa. Saat fokus pada pandangan, maka bisa melihat pandangan di mata satu sisinya, dan juga bisa merasakan suhu di tempatnya. Kemudian setelah mengobrol dan mengetahui kota yang keduanya tinggali, tidak hanya berbeda musim, bahkan waktunya juga berbeda 2 jam. Becca keasikan mengobrol, dan lupa bahwa ia berada di jalan besar, dan menarik perhatian orang sekitar. Akhirnya keduanya berjanji, untuk bertemu lagi di malam hari jam 10. Becca dan suaminya sedang makan malam, tetapi hatinya tidak di sini. Akhirnya tiba di jam 10. Dia bersembunyi di kamar, dan mencoba berbicara lagi. Ternyata tersambung dengan cepat. Saat keduanya sedang mengobrol, Becca tiba-tiba kepikiran. Semalam ia dan suaminya menghadiri pesta makan malam. Tiba-tiba ia terjatuh ke lantai. Punggungnya tampak seperti dipukul. Suaminya yang merasa malu, dan juga berkata bahwa ia tidak sopan. Dylan berkata bahwa, semalam memang ada orang mabuk, yang memukulnya dengan tongkat biliar. Keduanya sedikit terkejut, perasaan ini sangat ajaib. Sejak saat itu mereka tiap hari mengobrol, merasakan apa yang dirasakan satu sama lain. Keduanya segera menyadari, fenomena ini telah ada sejak dulu. Saat Becca patah hati pada umur 17 tahun, Dylan juga ikut sedih selama 1 bulan. Dan Dylan karena mencuri ia dipenjara selama 2 tahun. Sedangkan kehidupan Becca saat itu sangat suram. Akhirnya setelah berngobrol lama, keduanya memutuskan untuk bertemu. Mereka berjanji untuk berjalan ke cermin. Dengan begitu, terjadilah panggilan video, dengan komunikasi spiritual. Setiap hari keduanya sangat bahagia, karena bagaimanapun Becca hidup bersama suaminya yang berprofesi sebagai dokter. Dia segera menemui kejanggalan pada istrinya. Saat pelajaran anak laki-laki menggenggam erat meja, tubuhnya tidak berhenti gemetaran, sedangkan di depan matanya, muncul sebuah jalan ski. Di saat yang bersamaan, seorang gadis sedang belajar bermain ski. Akhirnya tidak bisa mengerem dan menabrak pohon. Di saat itu anak laki-laki pingsan di kelas. Sedangkan kedua orang asing ini, bisa berkomunikasi lewat hati, dan terus bertahan sampai mereka dewasa. Dekat-dekat ini suaminya merasa, Becca sering berbicara sendiri, bahkan ada tindakan keras mendadak. Tentu saja ia sedikit khawatir. Kemudian diam-diam meminta temannya untuk mengawasi Becca. Hari itu Dylan pergi ke bar, melihat seorang gadis. Becca bisa melihat bahwa gadis itu menyukai Dylan. Kemudian ia memintanya mendekatinya. Akhirnya di bawah ajaran Becca, Dylan berhasil mengajak gadis makan di rumahnya pada hari Kamis. Becca berkata bahwa hari Kamis, ia akan pergi ke pesta bersama suaminya. Dylan memintanya tenang. Dia bisa menangani semuanya. Dengan cepat waktu perjanjian telah tiba. Gadis menepati janjinya. Dylan yang tidak pernah memasak, sedikit kewalahan. Becca yang sedang di pesta, sepertinya merasa panik. Kemudian menggunakan alasan ke kamar mandi, dan menghubungi Dylan, mengajarnya cara memasak. Tak disangka menghadapi gadis itu, Dylan yang tidak bisa berkata-kata, karena terlalu panik dan membakar kain. Sehingga Becca yang di pesta, tiba-tiba di luar kendali, dan berteriak sangat panas, dan menarik perhatian orang di sekitar. Muka suaminya sedikit marah. Becca yang bersembunyi di kamar mandi, menanyakan apa yang dilakukan Dylan. Keduanya tidak cocok, dan mulai bertengkar. Dylan dengan marah, memintanya untuk tidak ikut campur. Setelah itu ia mulai menamparkan dirinya, mencoba memutuskan komunikasi. Gadis melihat Dylan yang menyakiti dirinya, akhirnya ketakutan dan akhirnya pergi. Suami Becca juga menyalahkannya, tidak hanya merusak perjamuan, ia juga menyinggung senior. Hingga tengah malam, Becca yang kembali tenang, menghubungi Dylan dan meminta maaf.
Hubungan keduanya kembali membaik. Saat waktu senggang, keduanya sama-sama membaca koran, bersama mendengar lagu dan menari. Kadang saat malam hari, Becca akan membuka hatinya, dan bercerita pada Dylan, tentang kesepian dirinya, dan trauma yang ayah beri saat ia masih kecil. Tetapi Becca yang terjatuh ke dunianya sendiri, tidak menyadari bahwa, suaminya mulai semakin mengkhawatirkannya, agar Becca ada kerjaan. Suaminya mendaftarkannya ke kelas melukis. Di kelasnya, Becca bertemu temannya. Siapa sangka ia justru bertanya, apakah ia selingkuh, atau ada gangguan jiwa. Ternyata tidak hanya sekali temannya melihat Becca asik mengobrol dengan orang di jalan, dan kemudian menebaknya selingkuh. Becca segera mengatakan tidak, mengambil baju dan segera pergi. Tetapi temannya berbalik badan dan memberitahu semua yang ia lihat pada suami Becca. Suaminya benar-benar stres, akhirnya membuat keputusan kejam. Kedua orang asing ini bisa merasakan satu sama lain. Meskipun bisa merasakan kesenangan yang berbeda, tapi kebanyakan adalah gangguan. Suami menyadari Becca sering berbicara sendiri. Bahkan temannya juga menyadari Becca tidak normal. Suami segera menghubungi teman psikiater untuk mengobati Becca. Di saat ini juga, karena berbicara sendiri, Dylan dilapor oleh konsumennya. Setelah pertimbangan, bos pun memecatnya. Sedangkan Becca, setelah percakapannya dengan temannya, ia tahu ia tidak lagi boleh berkomunikasi dengan Dylan. Akhirnya dia datang ke tempat mereka pertama kali merasakan satu sama lain, dan berpamitan dengan Dylan. Meskipun Dylan sangat tidak tega, tapi ia tidak memiliki hak untuk meminta pada Becca. Dylan yang depresi, pergi ke bar dan minum. Bertemu polisi yang mengawasinya. Polisi menasehatinya untuk mencari sebuah pekerjaan. Tetapi di saat ini juga, Dylan tiba-tiba jatuh ke lantai. Dari otaknya terdengar teriakan Becca meminta tolong. Setelah dilihat dengan seksama, Becca dibawa paksa oleh orang, dan dikunci di sebuah kamar. Dylan menebak, suami Becca memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Dia mencoba menghubungi Becca namun tidak berhasil. Ia sangat khawatir, jadi tidak peduli larangan keluar kota di masa pembebasan bersyarat. Dia mengambil semua uang di bank, bergegas ke bandara. Namun baru saja keluar, dia bertemu teman mencurinya dulu. Sebenarnya Dylan sudah berpisah dengan mereka. Menghadapi keterikatan kedua orang ini, Dylan tidak punya banyak waktu. Setelah mengalahkan keduanya, ia merebut mobil, dan akhirnya duduk di pesawat menuju kota Becca. Di dalam pesawat, Dylan akhirnya bisa menghubungi Becca, dan berkata padanya bahwa ia sedang dalam perjalanan menyelamatkannya. Setelah tiba, karena Dylan tidak memiliki surat izin mengemudi, ia tidak bisa menyewa mobil. Kemudian merebut sebuah mobil taksi di jalan. Becca mengarahkannya jalan, dengan lancar turun ke jalan raya. Sedangkan satu sisi Dylan menghindari mobil polisi, dan sambil mengajari Becca bagaimana menghindari kamera pengawas, memuntahkan obat, kemudian menggunakan garpu dan membuka pintu. Becca berjalan keluar dengan tenang, agar tidak ketahuan. Dia mengambil sebuah jas dan memakainya. Ia hampir sampai di pintu. Becca tiba-tiba melihat suaminya berada di depan pintu. Dia dengan ketakutan menundukkan kepala dan berjalan. Namun tetap saja ketahuan, tetapi tidak menunggu suaminya menahan. Becca menumbuknya hingga terjatuh, membuat Dylan terkejut. Becca lari dari rumah sakit jiwa, dan berlari ke hutan. Di saat ini juga Dylan lari dari polisi, turun dari mobil dan berlari ke hutan. Keduanya terus berlari, akhirnya sampai di depan rel kereta api. Keduanya tersenyum saat bertemu satu sama lain, bersiap naik ke gerbong kereta yang kosong. Di saat Becca hampir kehabisan tenaga, Dylan segera menariknya. Keduanya terjatuh di dalam gerbong. Melihat keduanya tersenyum, komunikasi spiritual selama puluhan tahun, mungkin ini telah ditakdirkan. Akhirnya keduanya berciuman dan berpelukan, menduduki kereta ke jalan baru di depannya.